putih, ilmu merah. Kita ces ilmu Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua. Semoga saja tetap diberi kesehatan dan juga keluarganya. Mudah-mudahan aktivitas kita juga lancar ya sepanjang hari, sepanjang waktu. Ini alhamdulillah pagi-pagi kita sudah dihadapi dengan garapan ponsel ini sobat. Ya resiko pejuang receh seperti ini ya. Dan harus kita terima, harus kita lakukan sesuai kemampuan. Syukur-syukur ya sesuai dengan ekspektasi dari konsumen ini. Jadi kesimpulannya kali ini kita akan membahas ini apa aja ini. Ini mau dibahas sekaligus pas satu persatu. Ini ada Xiaomi Note 4. Keterangannya Matot minta ganti konektor casan. Oh, minta dicek kondisinya, datang posisinya mati ini kondisinya. Oh, ini bukan Note 4 ini. Ini Note 3 ini. Ini yang nulis istri ya. Ya memang istri kurang hafal ya untuk tipe-tipe HP. Saya sendiri yang sering megang yang sering nyervis nggak hafal semua, kadang ya harus browsing dulu baru tahu tipenya. Tapi kesimpulannya ini salah tipe ya di nota sama handphonenya. Ini Redmi Note 3 ini berarti posisinya mati, minta dicekin, tapi keterangan dari konsumen itu minta ganti konektor. Kalau ini Advan dihidupin nongol logo Advan terus mati lagi, nggak hidup lagi. Yang satunya ini Asus, ini kalau tidak salah Asus Zenfone Live L1 ya. Kalau dicas gambar baterai kedap-kedip. Kita akan membahas yang mana dulu, tapi yang ini dulu ya. Kita akan coba bahas yang Note 3 dulu karena barusan tadi orangnya WA. Kalau bisa dipercepat buat hubungan katanya, buat komunikasi. Ini informasinya tidak bisa dicas. Ini kondisinya sudah cukup memprihatinkan ini ya. Tapi ya wajar aja ya, ini HP legendnya Xiaomi ini Note 3. Oh, memang dari fisik ini sudah terlihat banget ya, apa lobangnya itu udah mekar ya. Dan juga sepertinya ada bagian ilatnya itu udah gompel itu. Kita coba hubungkan dengan charger. Oh iya ini jadi ini konektornya sudah melebar ya, udah longgar, bahkan longgar banget ini. Di samping longgar juga emang ini ilat-ilatnya sudah ada yang patah ya. Berarti mungkin bener itu minta diganti casan. Cuman emang ya kalau kita ya sebagai penerima barang ya, emang bukan saya aja ya. Istri juga sudah dikasih saran, jadi ya kita tulis di notanya itu sesuai waktu datang ya. Misalkan sekalipun ini konsumen ngomongnya atau informasinya tidak bisa dicas, tapi kan kondisi datang itu posisinya mati ya, ya ditulisnya otomatis mati ya. Hanya saja mungkin sedikit dikasih keterangan minta ganti charger, paling kayak gitu. Tapi ya kesimpulannya di nota emang seperti itu ya kalau di kita. Jadi kita tulis apa adanya pas waktu datang, sekalipun konsumen bilangnya ini HP-nya hidup, hanya kehabisan baterai atau tidak bisa dicas ya. Jadi tetap aja yang ditulis bahwasanya datang itu posisinya dalam keadaan mati dan tidak bisa dihidupkan gitu. Entah kelanjutannya apa memang benar dari konektornya atau habis baterai ya setelah kita adakan pengecekan. Oke, kita akan langsung fokus nih ya, karena lihat dari fisiknya ini konektor chargernya memang sangat-sangat memprihatinkan ini ya. Nah, untuk pergantian konektor
Barangkali kita pengen praktis bisa ya ganti satu set dengan papan chargernya ini. Nah ini juga kan udah bukan ori lagi ini ya, udah gantian. Jadi ya kalau pengen praktis ya satu set ya. Tapi saya saranin kalau misalkan kita hobi ngoprek handphone dan lagi belajar kayak kita ini ya, ya kalau bisa sih diperbaiki aja ya. Kalau misalkan ini konektornya yang sekiranya rusak ya kita ganti konektornya aja. Jadi hitung-hitung latihan ya supaya kita terbiasa. Oke, kita akan copot dulu ini ya bagian konektornya. Tapi ini ada bagian mic ini yang cukup dekat ya jaraknya dengan konektor. Jadi untuk mengantisipasinya itu kita tutupin ya dengan aluminium foil. Hal semacam ini mesti dibiasakan ya. Kita tutupi areal-areal yang sekiranya sensitif terhadap dampak panas. Karena sering banget saya mendapati servisan ya, contoh misalkan seperti ini ya, kadang-kadang bagian-bagian yang lainnya itu pada leleh ya, mungkin itu salah satu penyebabnya ya. Jadi di saat kita contoh ini mau mengganti konektor, untuk bagian komponen yang lainnya yang rawan dengan panas itu tidak ditutupin, jadi ya akhirnya otomatis ada yang leleh. Kita kasih fluk dulu ya untuk mempermudah pengangkatannya ini. Kita siapkan dulu untuk blowernya. Untuk temperatur blower, kalau papan-papan kayak gini atau mencopot seperti ini biasanya sih nggak perlu temperatur yang terlalu over ya. Biasanya kalau solder uap saya sih paling juga kisaran 300 sampai 325 untuk temperaturnya. Di angin 2 atau 3 juga sudah cukup. Kita akan langsung ini angkat ya, atau kita lepas bagian konektornya ini. Dalam pengangkatannya itu jangan dipaksa ya, biarkan dia meleleh dulu. Nah seperti ini ya, gampang banget. Saya yakin semacam ini sebenarnya mungkin setiap user juga mudah untuk melakukannya. Paling hanya saja karena belum terbiasa sama yang terbiasa kan cara kerjanya mungkin bedanya di situ ya. Nah kalau kita sudah copot, selanjutnya kita akan serap ya untuk bagian timah-timah yang tersisa, terutama di bagian kaki ini dengan solder wick ya ini. Jadi kan supaya berlobang untuk mempermudah di saat kita pemasangan konektor yang baru. Jadi kita tinggal tempelkan saja solder wicknya sampai bersih ya, sampai berlobang seperti ini. Nah ini kan berlobang ya, jadi kalau sudah berlobang kayak gini kan kita enak di saat memasang konektor barunya itu. Kemudian kita siapkan konektor atau plug-in ini yang sesuai dengan bentuk dan modifnya supaya kita tidak kesusahan ya. Nah kalau sudah berlubang seperti ini kan kita tinggal masukin aja ya, gampang. Kemudian kita kasih timah dulu bagian kakinya supaya tidak bergerak. Oke, kalau kakinya sudah kita ini kasih solder, kasih timah ya, maaf. Kemudian kita mulai solder satu persatu bagian kaki, bagian pinnya ya. Kita kasih fluk lagi sedikit ini supaya
lebih mempermudah menempelnya timah ya. Nah seperti ini ya sobat ya, dan usahakan ya serapih mungkin ya kaki-kakinya itu. Selanjutnya kita bersihkan ini fluknya supaya terkesan rapi ya, sekalipun memang tidak terlihat oleh mata ya, tetapi ya untuk keprofesionalan dalam bekerja ya, alangkah bijaknya kita bersihkan ini bagian fluknya supaya tidak lembab juga ya. Seperti ini ya sobat ya, jadi terlihat rapi. Nah ini kita copot dulu ini untuk aluminium foilnya ya. Kalau MTC sih memang masih amatir ya. Jadi ya hal-hal semacam ini ya gantinya tidak satu set ya. Jadi kalau misalkan masih bisa diperbaiki konektornya aja ya konektornya aja, karena hitung-hitung buat latihan. Ya seperti halnya kata pepatah tua, bisa itu ya karena terbiasa ya. Orang pintar belum tentu bisa ya kalau tidak terbiasa. Tetapi ya kalau orang yang terbiasa biasanya sih ya bisaan. Kata orang kitanya sih bisaan bae wonge mah. Oke, sudah rapi ya dan bersih. Kita akan coba tes apakah hasilnya sesuai dengan harapan. Ya makanya memang ada yang bilang bahwasanya kalau untuk servis terutama handphone, jadi ya bukan hanya sekedar pekerjaan ya, tetapi kalau tidak didasari dengan hobi itu memang ya sangat menjenuhkan. Makanya saya suka banget itu ada salah satu channel yang mengatakan bahwasanya kalau pengen belajar handphone ya benar-benar yang ditanamkan di pikiran kita itu ya hobi ya, hobi handphone. Kalau hanya sekedar pengen belajar aja emang biasanya sih cepat jenuh ya, apalagi kalau melihat komponen-komponennya yang kecil-kecil. Udah down duluan. Oke, kita akan coba ini tes dulu. Kita akan coba hubungkan ke charger. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sudah ada respon ya. Dan logo Mi-nya nongol, berarti pekerjaannya wow istimewa. Memang kosong banget ini ya. Ya cukup mudah ya sobat ya dalam hal perbaikan handphone itu, apalagi hanya sekedar konektor. Kita rapikan dulu ini ya, karena sudah positif. Ternyata memang benar yang rusak pada bagian konektor chargernya. Oke, kita coba lagi setelah dirapikan apakah masih seperti semula hasilnya. Dan wow istimewa. Dan ini konsumsinya juga normal ya, konsumsinya di atas 2 ampere. Ini sudah konsumsi arus yang normal, baik dari respon konektornya, baterainya maupun IC charger dan juga IC power. Oke sobat semua, terima kasih ya atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.